Namun hingga detik ini, video ini dibuat, tidak ada satupun investor asing yang masuk berinvestasi ke IKN. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah bantu support dukung us jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, seperti biasa, sebelum as mula, as ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video as kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga terus kuat dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini as nak react satu lagi video daripada channel Info Awi di sana. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat investor asing gak tertarik ke IKN Nusantara. Ini satu persoalan ya, dan kita ingin tahu cari tahu jawabannya. Yuk ikut as react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Tahun lalu, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa dirinya kaget dengan jumlah investor yang tertarik pada proyek kebanggaannya, yakni IKN Nusantara. Namun hingga detik ini, video ini dibuat, tidak ada satupun investor asing yang masuk berinvestasi ke IKN. Tentu, hal yang menarik jika kita membahas ini bareng-bareng. Sejak awal tahun 2022, Presiden Jokowi menawarkan investasi ke beberapa negara, mulai dari Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Uni Emirat Arab, bahkan negara-negara Eropa seperti Inggris, Kanada, Jerman, dan terakhir ke Amerika. Presiden Joko Widodo pada Februari 2022 telah mengklaim investasi di IKN sudah oversubscribe atau kelebihan kapasitas. Dia bahkan mengaku terkejut karena investor ini jumlahnya meningkat hingga 25 kali lipat. Tapi saya kaget, jajak pasar pertama itu sudah oversubscribe itu sampai 25 kali. Hal itu juga diamini oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang juga mengklaim hal serupa. Hal tersebut tak lepas dari market sounding atau penjajakan pasar atas proyek-proyek yang ditawarkan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Selain itu, untuk memfasilitasi investor untuk berinvestasi di IKN, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, di mana aturan ini memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Namun 3 hari yang lalu, pada tanggal 16 November 2023, saat Presiden Jokowi berada di San Francisco, Amerika Serikat, saat ditanya mengenai berapa jumlah investor asing yang sudah masuk ke IKN, Sampai saat ini belum ada. tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa belum ada yang masuk? Apa sebenarnya rencana pemerintah? Kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI yang telah ditandatangani. Saya kira itu agak setiap hari akan tambah terus, tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Tetapi dengan tumpukan LOI sebesar itu masa satu aja enggak. Saya kira akan banyak. Terima kasih. Hanya kita dahulukan dulu investor dari dalam negeri terlebih dahulu. Jika kita melihat rencana induk dalam lampiran Undang-Undang IKN yang dikeluarkan oleh Bappenas, tahap pembangunan IKN dibagi menjadi 5 tahap, teman-teman. Tahap pertama dimulai pada tahun 2022 hingga 2024. Tahap kedua 2025 hingga 2029. Tahap ketiga dilakukan pada tahun 2030 hingga 2034. Tahap keempat 2035 hingga ke 2039. Dan terakhir, tahap kelima dimulai pada tahun 2040 dan selesai pada tahun 2045. Nah, dan sejak 6 Juli 2022, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono menyampaikan bahwa tahap 1, pemerintah memfokuskan membangun berbagai gedung di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, yang luasnya ditargetkan hanya sekitar 900 hektar. Besar. Sedangkan pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain, fasilitas TNI Polri, perumahan dan apartemen untuk ASN, itu semua dibangun menggunakan APBN. Jadi, investor swasta di dalam negeri diprioritaskan untuk membangun fasilitas esensial penunjang lain, seperti pendidikan, kesehatan, rumah sakit misalnya.
kebutuhan sehari-hari seperti mall, dan tempat-tempat hiburan yang berskala internasional. Nah, di sini nih yang diprioritaskan untuk investor di dalam negeri. Jadi, investor dalam negeri di IKN diprioritaskan di wilayah utama kawasan pengembangan IKN atau kawasan pusat IKN, supaya wilayah-wilayah utama tersebut di IKN tetap dikuasai oleh investor domestik. Namun, investor di dalam negeri pun yang dipilih bukan yang kelas kaleng-kaleng, harus membangun fasilitas yang berkelas internasional. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Misalnya saja nih, pembangunan rumah sakit di KIPP yang baru saja groundbreaking 2 minggu yang lalu adalah Rumah Sakit Mayapada, di mana Mayapada sendiri sudah mempunyai 6 rumah sakit di Indonesia dan semuanya itu berkelas internasional. Jadi, jangan khawatir masalah investor asing belum masuk ke IKN, karena pemerintah sendiri yang belum membuka akses. Hal ini karena pemerintah ingin memberikan seluas-luasnya bagi investor dalam negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Dan Ini menurut positif Kepala ya. IKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara, investor asing nantinya akan diberi kesempatan pada tahun 2024. Bahkan, sejak kuartal 1, artinya sekitar Januari hingga April 2024, sudah ada yang mulai groundbreaking. Jadi, masalah investor asing belum ada yang masuk ke IKN, jangan buru-buru pesimis. Orang aksesnya aja belum dibuka, gimana Iya mau kan? masuk, gitu kan? Ya, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Nah, itu tadi investor asing katanya nggak tertarik ke IKN Nusantara. Masa sih? Karena belum lagi dibuka gitu kan. Pastinya nggak ada yang masuk lagi karena kerajaan masih belum membuka dan memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha, investor-investor investor-investor tempatan dahulu untuk menjadi investor terbesar di IKN. Dan ternyata As juga yakin bahwa jika dibuka peluang untuk investor di luar untuk melabur ataupun invest di IKN Nusantara, pasti ramai yang mahu ya. Tapi suka sekali kebijakan dilakukan oleh kerajaan yang memberikan peluang untuk investor-investor tempatan, investor daripada Indonesia sendiri untuk masuk dahulu, terlebih dahulu di IKN, mengisi kekosongan itu terlebih dahulu, dan seterusnya udah diisi, ruang-ruang yang kosong itu baru dibukakan untuk investor daripada luar negeri. Dan itu adalah sesuatu yang positif untuk us dan memberikan peluang dan memberikan keistimewaan ataupun kita panggil priority, kelebihan kepada pengusaha-pengusaha tempatan. Itu bagus ya kan. Apapun kita doakan agar IKN ini berjalan dengan lancar dan seperti mana yang telah direncanakan, insyaallah. Doa yang baik-baik saja, jangan terlalu pesimis ya, kata admin di Info Awibisana ini. Positif hanya ke depan aja. Oke, jumpa lagi di lain video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.